Selamat siang Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya Faradin Salmarini sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah. Pada mosi kali ini, tim kami menyatakan persetujuan terhadap mosi bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan dan tidak didasarkan pada nilai ataupun hasil tes akademik. Dewan Juri yang terhormat, sebelum kami menyampaikan argumen kami, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang mosi ini, yakni banyaknya mahasiswa yang tidak berkembang pada jurusan yang ia tekuni, dengan dibuktikan banyaknya mahasiswa yang drop out dengan alasan mereka merasa tertekan pada jurusan tersebut dan tidak bisa mengikuti mata pelajaran pada perkuliahan ataupun jurusan yang ia tekuni. Banyaknya kasus ini menandakan bahwa sistem penerimaan di mana mereka selama ini hanya masuk kepada jurusan tersebut didasarkan pada hasil tes ataupun nilai akademik tidak bisa menjadi dasar yang baik, yang malah membuat siswa mengalami banyak kerugian seperti drop out, kemudian tidak bisa mengembangkan bakatnya secara maksimal dan lain sebagainya. Dewan Juri yang terhormat, kemudian saya akan mengkarakterisasi ataupun mendefinisikan sub dalam mosi ini. Yang pertama adalah bakat. Bakat mengandung makna kemampuan bawaan yang dimiliki seorang anak sejak lahir yang merupakan potensi yang masih bisa dikembangkan ataupun dilatih lebih lanjut. Karena sifatnya yang potensial ini, maka bakat memerlukan ikhtiar dan pengembangan ataupun pelatihan secara khusus agar bisa memberikan hasil yang maksimal terhadap pemiliknya. Bakat sendiri meliputi berbagai macam bidang seperti bakat akademik khusus, contohnya adalah dalam kemampuan numerik atau logika, bakat kreatif produktif dalam menciptakan sesuatu, bakat seni, bakat kinestetik, dan bakat sosial seperti kemampuan negosiasi dan komunikasi. Dewan Juri yang terhormat, status quo yang selama ini terjadi di masyarakat adalah nilai akademik yang selama ini digunakan untuk dasar seleksi penerimaan mahasiswa baru ini tidak bisa mencerminkan kecerdasan seseorang secara valid. Nilai akademik ini hanya akan menampilkan kemampuan siswa dalam bidang-bidang tertentu, yakni pada mata pelajaran yang diujikan. Ini berbanding terbalik dengan pernyataan hasil penelitian bahwa kecerdasan siswa tidak bisa diukur melalui satu bidang saja ataupun nilai akademik saja, dikarenakan setiap anak dikaruniai kecerdasan masing-masing yang berbeda, dan kecerdasan itu sendiri terbagi menjadi 8 jenis. Dengan hanya menggunakan nilai akademik sebagai acuan dalam penerimaan mahasiswa baru, tentunya ini sama saja dengan meletakkan siswa pada kotak yang sempit sehingga mereka tidak bisa berkembang, dan ini akan menghambat siswa untuk berkembang sesuai dengan bakat bawaannya. Pada akhirnya, dalam skala besar, masyarakat hanya akan terfokus pada satu bidang saja, karena pada dasarnya pada awalnya memang sudah siswa terfokus pada satu bidang saja, yakni nilai akademis yang digunakan untuk seleksi penerimaan mahasiswa baru. Dengan begitu, masyarakat nantinya akan terfokus pada satu bidang saja tanpa memberikan perhatian pada bidang-bidang lainnya seperti sosial, kreativitas, ataupun seni. Hal ini juga akan kemudian membatasi kesempatan siswa untuk mengeksplor lebih dalam bakat yang dimilikinya dan hanya terfokus pada nilai akademik saja. Dan pada kasus terburuknya yang selama ini sudah kita rasakan bersama adalah banyak siswa yang melakukan segala cara, termasuk menghalalkan segala cara yang tidak baik seperti mencontek ataupun membeli kunci jawaban. Pada tahap inilah jika kita biarkan lebih lama lagi, maka ini akan berimbas kepada persaingan yang tidak sehat yang akan mempengaruhi karakter siswa di suatu negara. Ini nantinya juga akan berimbas pada saat siswa-siswa tersebut sudah menjadi pelaku dari pemerintahan, pelaku perusahaan di umurnya yang sudah dewasa nanti. Nantinya suatu negara akan mengalami kegagalan dalam golden age-nya karena mempunyai sumber daya manusia yang lemah. Tentu tujuan kita bersama adalah untuk mendorong siswa berkembang sesuai kemampuannya, memberikan siswa kesempatan untuk bisa berprestasi secara baik. Dan dengan begitu, sebagai tim pemerintah, kami mengajukan proposal untuk menjadikan tes talenta ini menjadikan tes talenta bawaan sebagai syarat penerimaan mahasiswa. Dengan menggunakan tes talenta sebagai syarat penerimaan mahasiswa baru, para siswa akan lebih terfokus dan terarah dalam menentukan jurusan sesuai dengan bakat bawaannya yang nantinya akan menunjang prestasi mereka. Karena seperti yang saya sampaikan bahwa bakat bisa berkembang
menjadi lebih baik, menjadi lebih maksimal, memberikan hasil yang maksimal apabila dilatih. Ini juga akan menunjang prestasi mereka di bidang di perkuliahan maupun di bidang pekerjaan. Ini juga lebih efektif dibandingkan menggunakan nilai akademik yang tidak mewakilkan kecerdasan siswa, karena setiap siswa memiliki kecerdasannya masing-masing. Dan dengan menggunakan tes ataupun nilai akademik sebagai dasar seleksi penerimaan mahasiswa baru, terdapat posibilitas yang tinggi jika mereka masuk ke jurusan yang tidak sesuai dengan bakatnya. Akan ditemukan banyak kasus banyaknya mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam meniti karir, bahkan stres dalam menjalani jurusan tersebut. Dewan Juri yang terhormat, saya akan menyampaikan satu argumen utama saya, yakni bahwa dengan menggunakan tes talenta bawaan sebagai dasar dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru adalah karena tes talenta bawaan dapat menunjang prestasi belajar. Perwujudan nyata dari bakat dan kemampuan adalah prestasi, karena bakat dan kemampuan sangat menentukan prestasi seseorang. Orang yang memiliki bakat matematika diprediksi mampu mencapai prestasi yang menonjol dalam bidang tersebut. Prestasi yang menonjol merupakan cerminan dari bakat khusus yang memperoleh kesempatan maksimal untuk dikembangkan sejak dini serta didukung oleh fasilitas dan motivasi yang tinggi. Contoh konkret bakat yang tidak memperoleh kesempatan maksimal untuk berkembang adalah hasil SLTP menjadi anak yang underachiever. Artinya prestasi belajar yang mereka peroleh berada di bawah potensi atau bakat intelektual yang sesungguhnya mereka miliki. Bakat memang sangat menentukan prestasi seseorang, tetapi sejauh mana itu akan terwujud menghasilkan prestasi, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi seperti motivasi dan fasilitas seperti yang saya ucapkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, dan dengan ini saya menyatakan bahwa tim pemerintah memiliki proposal yang lebih baik dibandingkan tim oposisi yang menjadikan nilai akademik sebagai dasar dari tes sebagai dasar dari seleksi penerimaan mahasiswa baru. Terima kasih.